Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian kerugian negara atau daerah oleh saya sendiri, Teresia Cinta Bella Kristina Purba, NIM C0E020012, ruang C11 keuangan daerah D4. Di sini ada pengertian kerugian negara. Kerugian negara menurut pasal 1 angka 1 UU PN adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang luas, sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian adapun pendapat menurut Joko Sumaryanto, bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan atau perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum. Dalam kaitan ini, faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Di sini ada faktor-faktor atau sumber penyebab timbulnya kerugian negara terkait hukum pidana dalam masalah kerugian negara, karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara yang didasarkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur yang dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Joko Sumaryanto mengemukakan bahwa 3 kemungkinan terjadi kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara sebagai berikut. Pertama, terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar. Kedua, harga pengadaan barang dan jasa wajar. Ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar. Keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar. Kelima, kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang. Keenam, untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Ketujuh, hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya. Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Tederus M. Suwanakota dengan tegas membagi atas 5 sumber kerugian keuangan negara sebagai berikut. Pertama, pengadaan barang dan jasa. Kedua, pelepasan aset. Ketiga, pemanfaatan aset. Keempat, penempatan aset. Kelima, kredit macet. Langkah-langkah dalam menangani kerugian negara. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, keuangan negara yang ini merupakan negara dapat diselesaikan dalam 2 bentuk, yaitu pertama, pengembalian kerugian negara di luar peradilan. A. Tuntutan ganti kerugian. Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. B. Pembebasan ketuntutan ganti kerugian. Tidak selamanya kerugian negara harus dikembalikan berdasarkan pengenaan tuntutan ganti kerugian negara, tetapi pembebasan tuntutan ganti kerugian negara pada hakikatnya bergantung pada kealpaan atau kelalaian penyelenggara negara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian. Kedua, pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Adapun cara pengembalian kerugian keuangan negara dengan melalui peradilan sebagai berikut. A. Instrumen hukum pidana. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan UU PTPK. B. Instrumen hukum administrasi. Ketiga, pejabat negara atau pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi. C. Instrumen hukum perdata. Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero dan atau perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.